warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan selalu mendapat ridhonya, terutama ridho ilmu yang bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zani dan NPM 201108014 dari kelas B Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan suatu materi, yaitu studi kasus kenakalan remaja dengan tema pokok pergaulan bebas akibat broken home pada remaja di Desa Margomulyo, Kecamatan Karet, Tuban. Video presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah studi kasus anak dan remaja, dan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil nilai positifnya dalam laporan materinya. Baik, selamat menyaksikan. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai pergaulan bebas sebagai kenakalan remaja. Kawan-kawan tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan sebuah perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan dan tidak ada batasnya. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai sebuah hubungan antara beberapa golongan sehingga membentuk golongan baru yang mengarah kepada perilaku yang tidak sesuai, seperti bergaul dengan anak-anak jalanan yang tidak sekolah, bergaul dengan anak-anak yang suka minum minuman keras, serta bergaul dengan anak-anak yang tidak pernah memperhatikan kondisi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam kasus pergaulan bebas yang akan saya bahas ini, saya mengambil studi kasus dari seorang remaja yang bernama Bagus. Ini adalah nama samaran yang merupakan warga asli Desa Margomulyo, Kecamatan Karet, Kabupaten Tuban. Baik, langsung ke latar belakang masalah yang dialami konseli saat ini. Latar belakang masalah yang dialami konseli menjadi anak yang bebas bergaul dengan siapapun. Penyebab pergaulan bebas konseli ini karena konseli masih belum bisa menerima perceraian kedua orang tuanya. Konseli menyesal mengapa ia harus dilahirkan jika akhirnya orang tuanya harus berpisah, sehingga hal tersebut membuat konseli menjadi semakin bebas. Konseli sering bergaul dan hidup di jalanan dengan anak-anak pang yang sudah dikenalnya sejak duduk di bangku MTS kelas 2. Konseli mengikuti cara berpakaian anak-anak pang dan berpenampilan layaknya anak jalanan, sering ngamen, sering meminum minuman keras, hingga menimbulkan mabuk. Dan juga konseli tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar, sehingga muncul pandangan negatif yang tertuju pada konseli akibat perilakunya yang sering meminum minuman keras. Alasan konseli bergaul dengan anak-anak pang ini karena konseli merasa nyaman, merasa bebas berekspresi, bisa melakukan semua beban pikiran yang membuatnya tidak bisa menerima perpisahan kedua orang tuanya. Hal tersebut dilakukan konseli hanya sebagai pelampiasan untuk mendapatkan kesenangan dalam hidupnya karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Konseli tidak pernah mempedulikan penampilannya. Apapun dilakukan konseli saat membuatnya hingga membuatnya nyaman dan puas. Padahal konseli belum memiliki penghasilan karena tidak mau bekerja dan tidak ingin mencari kerja. Kebutuhan sehari-hari konseli dicukupi oleh om dan tantenya, karena om dan tantenya lah yang mengurus toko peninggalan kakek dan neneknya. Konseli ini merupakan tipe anak yang tidak suka berbagi cerita dengan orang lain. Dia lebih suka memendam masalahnya sendiri. Sejauh ini dari semua teman sebaya, tidak semua mengetahui tentang masalahnya. Menurut konseli, tidak semua orang yang mengetahui masalahnya bisa memahami kondisi dirinya. Sebisa mungkin konseli harus tetap memperhatikan raut wajah bahagia di depan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Meskipun dalam hati konseli menangis, menginginkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Konseli merasa menyesal mengapa harus lahir dari keluarga yang broken home. Sejak saat itu, konseli menjadi tidak terus, konseli menjadi bebas,
Tidak ada seorang pun yang mampu menenangkan hiruk-pikuknya perasaannya dalam kesehariannya. Konseling sering menghabiskan waktu kumpul dengan teman-temannya di warkop dan di base camp anak pang yang terletak di kota untuk mendapatkan uang buat beli jajan ataupun beli kopi. Untuk konseling mengamen dengan teman-temannya. Jika mereka sama sekali tidak memiliki uang, namun sesekali konseling juga tetap dikasih uang oleh om ataupun tantenya untuk kebutuhan hidupnya. Baik, lanjut. Dalam studi kasus yang saya jelaskan ini, pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Apa sih pendekatan kualitatif itu? Pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bersifat subjektif dan melakukan pengamatan menyeluruh serta mendalam secara langsung terhadap kejadian khusus yang alamiah guna memperoleh hasil yang akurat berupa sikap, tindakan, perilaku, dan lain-lain. Selain itu, konselor juga memberikan bantuan pendekatan behavior dengan teknik modeling dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Nah, berdasarkan pelaksanaan konseling, terdapat 5 tahapan yang sudah dilakukan konselor untuk membantu mengatasi permasalahan konseling. Di antaranya yaitu ada analisis atau identifikasi masalah, kemudian diagnosis, kemudian prognosis, treatment atau terapi, dan yang terakhir itu ada follow up. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan, kemudian konseling membandingkan data antara data teori dan data empiris atau data lapangan. Adapun hasil perbandingannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang merupakan langkah awal untuk melakukan sebuah konseling. Langkah ini digunakan konselor untuk menggali data konseling dan melakukan wawancara secara langsung kepada konseling sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari tante konseling, teman dekat konseling, dan juga tetangga konseling. Nah, berdasarkan data yang didapat dari hasil identifikasi masalah atau analisis ini, konseling termasuk anak yang sulit diatur. Konseling menjalin pergaulan bebas dengan anak-anak pang yang merupakan bentuk pelampiasannya karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu, dari penampilan konseling yang memakai tato mendapat respon negatif dari tetangga sekitar sehingga membuat konseling semakin menjadi tidak betah di rumah dan tidak nyaman untuk bergaul dengan anak-anak di rumahnya, sehingga dia lebih memilih bergaul dengan anak-anak di luar rumah dengan anak pang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada diagnosis. Diagnosis ini merupakan langkah yang digunakan konselor untuk menetapkan masalah yang sedang terjadi pada konseling atau masalah yang dihadapi konseling saat ini. Nah, berdasarkan hasil identifikasi masalah tadi, konselor menetapkan masalah utama konseling dan penyebabnya, yaitu pergaulan bebas akibat broken home pada remaja yang disebabkan karena tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah prognosis. Prognosis itu penetapan jenis bantuan atau konseling yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Nah, pada tahap prognosis ini, konselor menetapkan konseling Islam dengan pendekatan behavior untuk membantu mengatasi permasalahan konseling yang terdapat 2 jenis bantuan yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu konseling Islam yang berupa nasihat-nasihat serta pengetahuan yang mengandung nilai keislaman seperti bagaimana hukum meminum minuman keras dan juga bahaya meminumnya. Kemudian pendekatan behavior dengan teknik modeling. Model yang digunakan di sini berupa model fisik maupun non fisik. Model fisik dengan menggunakan sosok tante sebagai contoh agar konseling mengetahui bagaimana peran seorang tante yang selama ini merawat dan mencukupi kehidupan konseling sehari-hari. Kemudian model non fisiknya berupa contoh sebuah film pendek dengan judul Kisah Hijrah Almarhum UJ part 1 dan 2. Dari film tersebut dapat diambil pelajaran tentang bagaimana pelajaran hidup almarhum UJ semasa mudanya. Kemudian yang keempat ada treatment atau terapi, merupakan proses pelaksanaan bantuan atau konseling yang diberikan konselor kepada konseling yang sedang mengalami permasalahan. Nah, pada tahap ini konselor menggunakan konseling Islam dengan pendekatan behavior dengan teknik modeling sebagai treatment yang diberikan kepada konseling. Yang pertama itu ada konseling Islam untuk mengurangi kebiasaan meminum minuman keras
konsili hingga menimbulkan mabuk dan dengan memberikan beberapa nasihat yang diperkuat dengan nilai-nilai keislaman. Adapun dalil yang digunakan konselor yaitu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun bentuk terapi yang diberikan konselor yaitu dengan menggunakan teknik modeling dalam menggunakan model fisik dan non fisik. Tujuan dari penggunaan model ini agar konselor dapat memahami bagaimana peran menjadi seorang yang harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun dalil yang menguatkan dari pelaksanaan teknik modeling ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kelima ada evaluasi dan follow up yang merupakan tahap akhir yang dilakukan pada saat proses konseling. Adapun tujuan dari tahap ini adalah sebagai evaluasi untuk melihat seberapa perkembangan konseling Islam dan pendekatan behavior untuk mengatasi pergaulan bebas akibat broken home pada remaja. Nah, pada langkah terakhir ini, konselor melakukan evaluasi dari proses konseling yang sudah dilakukan. Konseling mengalami perubahan dari adanya proses konseling tersebut. Namun perubahan tersebut terjadi secara bertahap, tidak langsung nampak terlihat oleh konseling. Adapun perubahan yang nampak yaitu konseling mulai dapat mengendalikan diri untuk tidak bergaul dengan anak-anak pang. Konseling mulai bisa mengendalikan dirinya untuk tidak meminum minuman keras hingga menimbulkan mabuk. Konseling dapat beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Setelah sekian lama, konseling tidak pernah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Konseling mulai merubah penampilannya. Selain itu, konseling juga sudah memiliki pekerjaan. Meskipun hanya sebatas sablon kaos, namun konseling nyaman melakukan pekerjaannya. Meskipun terkadang konseling nyaman masih labil untuk muncul keinginan ingin mabuk ketika sedang memiliki banyak pikiran. Namun konseling tetap berusaha menahan keinginan tersebut. Kesimpulan dapat diambil dari pesan konseling Islam ini yaitu dapat adanya perubahan pada diri konseling. Baik, mengenai kesimpulan pada studi kasus ini, berdasarkan analisis proses sekaligus analisis hasil dari pelaksanaan konseling Islam dan pendekatan behavior untuk mengatasi pergaulan bebas remaja akibat broken home di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa proses konseling Islam dengan pendekatan behavior untuk mengatasi pergaulan bebas remaja akibat broken home di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban menggunakan langkah-langkah yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment atau terapi, dan evaluasi atau follow up. Dalam pelaksanaan konseling, konselor menggunakan konseling Islam dengan memberikan beberapa nasihat yang diperkuat dengan nilai-nilai keislaman. Adapun dalil yang digunakan konselor yaitu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219. Selain itu, konselor juga memberikan teknik modeling untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseling. Adapun bentuk teknik modeling yang digunakan konselor adalah pertama, konselor menggunakan model sosok tantenya. Tujuannya agar konseling bisa memahami bagaimana peran orang tua yang selama ini merawatnya serta memenuhi kebutuhannya setiap hari. Meskipun tante konseling bukanlah ibu yang melahirkannya, namun kasih sayang melebihi kasih sayang orang tuanya yang telah berpisah saat ini. Kedua, konselor menggunakan model sebuah film yang isi dari film tersebut berupa pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk merubah perilakunya yang kurang sesuai. Untuk memperkuat dari adanya teknik modeling ini, konselor berpatokan pada dalil Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hasil akhir dari pemberian konseling Islam dengan pendekatan behavior untuk mengatasi pergaulan bebas akibat broken home pada remaja, pelaksanaan konseling yang dilakukan konselor membawa perubahan kepada konseling. Perubahan perilaku konseling terlihat setelah beberapa kali bertemu dan melakukan konseling dengan konselor, sehingga membuat konseling mulai menahan diri untuk tidak bergaul dengan anak-anak pang. Konseling mulai berusaha untuk tidak meminum minuman keras hingga menjadikan mabuk. Konseling mulai merubah penampilannya menjadi lebih sopan dan rapi. Konseling mulai bisa beradaptasi dan bergaul dengan tetangga sekitar, dan juga konseling sudah memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mengenai studi kasus pergaulan bebas pada kenakalan remaja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan dapat diambil pembelajarannya dan nilai positif dalam studi kasus yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.